Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah sekian lama bisa ngopi lagi, ya enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia bagi kita semua. Profesi apa aja yang menarik di Indonesia ini ya? Khususnya yang dilakuin sama wanita-wanita hebat Indonesia. Ingarsa Sungtulada, Ingmadia Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Semboyan apa itu ya? Ini menarik nih. Itu semboyan yang diomongin sama Ki Hajar Dewantara. Mau ngomongin apa kita? Ikutin terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia bagi kita semua. Seperti yang tadi Ogut bilang, apa sih itu tiga yang terkait dengan itu gitu kan? Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah bisa bertemu dengan narasumber kita, Bu Guru yang cantik, Bu Guru kekinian ya enggak? Biar muridnya semakin semangat belajarnya, motivasi belajarnya juga semangat gitu kan. Nah ini Bu Gurunya masih muda nih, masih unyu-unyu gitu kan, dengan apa Bu Guru Desta Dwi Putri. Oh sorry nih, mohon maaf nih nama panjangnya kurang apa. Iya emang panjang banget mas. Biasanya Ogut manggilnya Kak Desta karena sebenarnya udah kenal gitu. Ini beliau ini apa ya, bisa dibilang kakak lah dulu waktu Bini masih kuliah kan, suka jalan bareng dengan beliau. Betul. Nah, sehat Kak? Alhamdulillah sehat mas. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Kita sebelumnya juga udah ngelewatin protokol COVID-19 yang aman ya, insya Allah udah semua, belum kita semua juga selalu dalam kondisi sehat sentosa. Amin. Ya Rabbal alamin. Gimana Kak? Lagi daring nih kayaknya nih? Iya nih. Aduh. Masih sudah 1 tahun mas, nggak berasa nih udah. Pembelajaran jarak jauh. Iya. Sama anak-anak nggak ketemu, kangen juga ya. Karena kan biasanya yang membuat guru semangat itu karena pas ketemu sama anak-anak. Iya betul. Sekarang anak-anaknya di rumah, kitanya juga di sini gitu kan, dengan pelajaran jarak jauh begini. Agak jenuh juga sih mas. Sebelumnya manggilnya Bu Guru ya, Bu Guru. Bu Guru Desta itu guru di sekolah mana sih? Aku awalnya itu di Bekasi Selatan. Oh Bekasi Selatan ya? Disebutin boleh ya? Gak apa-apa. Di SDN Jakastia 3. Itu lama, hampir 7 tahun juga di situ. Lalu karena sekarang anak sudah 2 gitu kan. Nggak kelihatan loh, nggak kelihatan. Saya tinggal di Setu kan mas, jadi kan jauh tuh jarak rumah. Akhirnya memutuskan untuk pindah sekolah, pindah ngajar gitu kan. Kebetulan dapet di sini, kepala sekolahnya juga welcome, teman-temannya welcome gitu kan. Alhamdulillah dipermudah semuanya. Ya udah jadi pindah ke sini, belum sampai setahun sih di sini. Tapi saya sudah merasa nyaman sekali di sini, Mas. Tadi dengan Bu siapa? Kepseknya? Maaf. Bu Kepseknya Bu Lilis Sutarni. Bu Lilis. Sebelumnya terima kasih Bu Lilis sudah mempersilahkan kami syuting di sini. Ini demi profesi seorang guru, biar lebih sejahtera, biar lebih saling menghargai lah muridnya untuk seorang guru gitu. Sebenarnya kenapa guru gitu kan, sekarang pengen ngangkat sosok perempuan berprofesi sebagai seorang guru itu nggak mudah. Jadi seorang guru itu nggak mudah. Mau guru, mau dosen, itu pokoknya sesuatu yang bisa memberikan ilmu atau mengajarkan sesuatu kepada orang itu nggak mudah, apalagi dengan tulus gitu kan. Namanya juga pahlawan tanpa tanda jasa ya nggak ya? Memang agak sulitnya gini mas, sebagai seorang guru itu orang berpikiran guru serba bisa. Apapun guru harus bisa gitu kan. Harus semua pelajaran gitu ya. Sedangkan guru juga manusia. Iya sih. Terus tidak boleh yang begini begitu. Jadi kita harus seperti sempurna banget terlihatnya, karena guru digugu dan ditiru. Jadi apapun perilaku kita sebagai guru itu kayak harus ditiru kan, ditiru oleh anak-anak. Itu yang membuat kita harus selalu mengerem.
Di satu sisi kita punya kepribadian yang misalkan contoh kita emosional. Di sisi lain kita seorang guru yang harus mengontrol emosi. Sekarang orang-orang tua mengalami nih, ajar satu anak aja pusingnya kayak apa. Iya sih, ya kan, bener Mas? sih. Nah, bagaimana guru di kelas yang ngajar itu lebih dari 30 anak, 40 anak gitu kan. 38 dan seterusnya. Itu coba bayangkan seperti apa. Kesabaran yang begitu ekstra yang harus ditunjukkan. Ini bertolak belakang dengan saya dulu gitu. Iya. Mas tahu sendiri profesi dulu apa gitu kan. Iya. Jadi memang kalau guru itu kan bisa dibilang untuk muridnya sebelum pandemi waktunya bisa banyak juga kan di sekolah gitu kan 8 jam ada ya. Kalau pagi itu dari jam 7, kalau ke anak-anak murid sih sampai jam 12 ya. Tapi kalau gurunya sendiri jam kerjanya itu sampai jam 2, bahkan ada yang sampai sore kayak gitu, Mas. Jadi kalau untuk ngajar anak-anaknya sih kalau yang kelas pagi dari jam 7 sampai jam 12. Kalau yang siang setengah 1 sampai jam 5. Nah, gitu. itu berarti pulang sore juga ya? Iya, pulang sore. Makanya waktu saya di sana di Galaxy, saya pulang jam 5 dari sekolah sampai rumah itu bisa maghrib. Karena kan saya di sini jauh di Setu. Jadi ketemu anak juga susah gitu kan. Anak udah keadaan capek kan. Apalagi kan ini beliau ini kan tenaga pengajar atau guru SD ya? Iya. Guru SD di mana bocah-bocah SD itu kan emosinya atau moodnya kan nggak stabil ya, maksudnya kadang langsung berubah atau apa, ntar belum ada yang lagi berantem di kelas. Dan itu sesuai latar belakang mereka di rumah juga terkadang Mas. Jadi si anak ini di kelasnya tuh keras itu karena apa? Ternyata setelah kita selidikin itu ternyata di rumahnya orang tuanya mungkin yang agak bermasalah kayak gitu. Anak ini pinter banget tapi kok pas ketika nilainya jelek kok sampai segini dropnya, kenapa? Kita selidikin ternyata orang tuanya itu selalu menjudge harus bagus kayak gitu. Jadi banyak latar belakang yang beda-beda setiap anak itu. Dan guru itu harus tahu satu persatu watak anak itu. Nggak bisa disamaratakan. Misalkan guru harus ini semua anak-anak harus begini, nggak bisa Mas. Satu persatu. Mungkin kalau guru yang lain, guru SMP, SMA, anak-anaknya udah gede ya, udah bisa diarahkan gitu. Kalau SD nggak bisa. Nggak bisa ya. Harus satu persatu harus kita. Iya sih. Apalagi sekarang kurikulumnya 2013. Itu lebih kepada keterampilan, terus perilaku, ya kan. Tidak harus ke pengetahuan sepenuhnya kalau sekarang. Jadi kalau pengetahuan itu bisa dicari Mas di Google. Google lebih pinter segala dia tahu gitu kan. Tapi yang tidak bisa didapatkan dari Google apa? Akhlak ya, moralnya itu ya. Benar. Yang memang kita harus selalu mengajarkan itu ke anak-anak murid gitu. Jadi memang kalau jadi seorang guru tuh motivasinya harus dilihat lagi ya di awal dia mau jadi guru tuh mau apa sih? Iya benar. Kalau buat jadi mata pencarian yang memang ini jauh Mas. Kalau cuma sekedar mencari mencari cuan nih, berarti mencari uang, jangan di guru deh gitu ya. Nggak di situ gitu. Tapi kalau untuk mencari amal, mencari pahala itu gitu tuh, ya. amal ibadah tuh. Nah, ini motivasi saya pertama ini Mas, kenapa saya mau jadi guru. Karena nanti ini pahalanya akan ngalir sampai kita di akhirat nanti. Ya kan? Kita memberikan pengetahuan ke anak-anak begini. Kalau dia melakukan apa yang kita bilang dan itu positif, itu akan ngalir pahalanya terus kan ya. Iya benar. Jadi sampai ke akhirat juga itu masih terus ngalir. Itu sih motivasi saya pertama kali masuk ke dunia pendidikan. Tuh. Gimana nggak semangat coba muridnya? Udah cantik ya kan, mulia gitu kan, seorang guru. Mudah-mudahan semua, pokoknya ini mewakili profesi seorang guru. Dan Ogut selalu respect lah untuk seluruh guru seluruh Indonesia gitu. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang Allah yang balas gitu pokoknya kan. Kalau misalkan berharap kepada manusia ya memang susah gitu kan, misalkan untuk gaji besar atau gimana. Tapi memang alhamdulillahnya sih tidak seperti dulu Mas. Sekarang pemerintah lebih memperhatikan. Alhamdulillah. Iya sih kayak banyak program-program yang memang lebih mengutamakan dulu. Ya alhamdulillah sih sekarang kayak gitu. Jadi ya tidak seperti zaman dulu banget gitu kan. Karena memang tuntutannya pun sekarang lebih tinggi gitu. Kayak secara administrasi. Tuntutan ke gurunya Iya kan sekarang guru bukan hanya sekedar mengajar. Iya sih, harus administrasi itu banyak Mas. Administrasi yang harus dilengkapi itu banyak. Makanya kalau orang sekarang berarti ya. Orang sekarang berpikir enaknya guru bahkan gaji buta sekarang gitu kan, dia berpikir gitu. Karena anak-anaknya kan di rumah. Jangan salah Mas, justru ini lebih pusing. Kenapa saya bilang lebih pusing? Kalau anak-anak datang ke sekolah. Kalau kelas 1 ya, saya yang kelas 1 nih. Oh, kelas 1. Sekarang. Kelas 1 misalkan jam 7 sampai jam 10 itu udah selesai Mas. Anak-anak boleh pulang. Gurunya ngerjain yang lain. Kalau daring seperti sekarang, itu kita nungguin sampai malam anak-anak ngirim tugas. Gitu? Terus kita bikin pembelajaran, kita bikin videoin.
kalau yang bisa, kalau yang nggak bisa, ya kan? Jadi bener berkorban dalam waktu pribadi juga ya? Iya, jadi di rumah juga masih melek, masih mainin laptop, masih mainin handphone, itu buat ke anak-anak itu kalau gitu. Satu kelas berapa muridnya, Bu? Macam-macam. Ada yang 30, ada Kalau yang 36. Ibu Desta sendiri? 36. 36? 36 murid? 36 murid. Wow. Sama anak sendiri aja. Ya, 2-3 orang gitu. Kita kan kadang udah. Masih mending, dulu saya ngajar kelas 3 kelas 4 bisa 40 orang. Oh ya? Iya. 40. Udah gitu dengan selain anak murid karakter berbeda, orang tua muridnya juga berbeda. Iya, tantangannya juga itu kan, kita harus ngadepin orang tua murid yang berbeda-beda. Jadi harus kerja sama ya. Iya, itu salah satu guru kuncinya. Dan orang wali tua murid. Ya makanya kan? harus ada take and give-nya Benar, nih. benar, gitu. benar. Kadang gurunya udah begini, orang tua muridnya nggak sinkron, akhirnya kan terjadi salah paham. Kayak Malah ada istilah anak itu lebih mendengarkan gurunya daripada orang tuanya. Itu kenapa tuh kira-kira, Bu? Mungkin ya, secara psikologis anak tuh dia merasa ada apa ya, Mas ya? Chemistry, bukan? Beban juga mungkin, kayak misalkan nanti nilai saya jadi nggak bagus, mungkin di pikiran si anak itu. Oh, salah satunya. Salah satunya gitu. Tapi kalau saya prinsipnya gini sih, kalau ngajar tuh, saya harus ambil hati anak ini dulu. Caranya? Caranya kita melakukan pendekatan dengan anak itu gitu. Gimana pun caranya, apa kita ngobrol tentang kesukaan dia, apa gimana sampai anak itu menyukai kita. Di dalam kelas pun jangan langsung ajar, jangan langsung ini pelajaran hari ini gini, jangan, kita ngobrol dulu tadi gimana di rumah tadi ini sampai anak itu ngerasa nyaman. Bahkan kalau saya suka ada games dulu gitu, permainan. Kalau mereka sudah oke, sudah ngerasa enak di kelas, yuk udah siap untuk belajar. Kalau saya selalu gitu. Jadi apapun nanti yang kita sampaikan ke anak itu mudah dicerna sama anak itu. Berarti PR sendiri ya maksudnya untuk asesmen masing-masing anak nih karakternya gimana sih? Iya, ada anak yang udah diginiin tetap males, nih gimana caranya. Jadi muter terus masuk kepala. Ini gimana ya? Ini gimana ya gitu. Nggak bisa dicuekin anak ini, bodo amat nih anak. Nggak bisa. Itu tugas kita sebagai pendidik gitu. Karena pendidiknya guru itu bukan cuma mengajar. Mengajar itu gini ya. 1 tambah 1 deh itu mengajar. Bener. Tapi kalau mendidik itu membuat yang tadinya tidak baik menjadi baik. Benar. Tidak bisa menjadi bisa. Itu tugasnya. Itu berat, Mas. Benar. Ya kan? Berarti kalau yang tadi aku ambil kesimpulannya ada 3 tuh yang baru tuh. Mengajar, ya kan, memberikan contoh, sama standarisasi administrasi. Wah, luar biasa banget jadi guru ya. Berat banget, Mas. Administrasi yang berat banget. Jadi kadang udah kita berat sama anak, kita harus bikin administrasi yang begitu banyak. Gitu. Makanya kenapa sekarang guru-guru muda juga banyak gitu. Karena mungkin kan sekarang kemajuan teknologi semakin canggih. IT semakin ini kan. Jadi kan guru-guru muda bisa lah mengikuti perkembangan zaman. Yang kasihan kan yang guru-guru sudah senior gitu, harus dia belajar lagi gitu untuk mengenal teknologi. Mau tidak mau, tuntutan. Nah, kayak gitu, kayak daring gini. Guru-guru yang tua gimana, Mas? Yang sudah umur. Udah umur ya. Jadi guru mencari guru lagi. Nah, makanya yang kadang yang muda yang membantu, membackup gitu. Tapi kita saling aja sih gitu. Saling support gitu ya. Saling support, apalagi dalam keadaan pandemi gini ya. Mungkin orang tua sudah stres, anak-anak stres, guru juga sama stres, tapi guru tidak boleh memperlihatkan stresan itu gitu. Oh, guru stres semua gimana? Gitu kan. Itu tuh tantangannya bagi seorang guru gitu kan. Kalau yang gue tahu gitu kan, beberapa teman-teman guru wali murid tuh pada komplain gitu kan, maksudnya wah daring gini kita kan bayar harus gini, tapi ya gimana kondisi kayak begini ya. Tapi kalau di negeri nggak bayar ya, Mas. Di negeri nggak ada bayar, makanya tidak ada yang komplain seperti itu. Maksudnya di swasta gitu kan. Cuma kalau yang mereka pusing tuh kadang ini anaknya nggak bisa, nggak mau diajarin gitu. Itu dia tuh. Iya, jadi ada dari anaknya sendiri yang nggak mau. Makanya kalau saya pribadi dengan teman-teman biasanya mengadakan video call, Zoom gitu. Itu programnya apa aja selain video call, Zoom gitu, maksudnya untuk support di dalam kondisi pandemi gini, Bu? Agak terbatas, Mas, karena terbatas dengan apa? Kuota kadang kan, jaringan. Terus juga ada yang punya handphone, ada yang enggak, kadang kayak gitu terbatas. Jadi kita sebisa mungkin mencari yang paling mudah apa nih gitu. Kalau anak udah kelas atas kayak 4, 5, 6 mungkin bisa Zoom ya, bareng gitu. Tapi kalau untuk kelas 1, kelas 2 itu kan masih susah. Jadi kalau saya pribadi sama teman-teman guru kelas 1 paling mengadakan video call per anak. Jadi satu-satu kita tetap tatap muka dengan anak gitu. Berapa lama itu waktunya? Ya kita lihat moodnya anak dan kita lihat nih kita membutuhkan apa nih. Misalkan contoh mau belajar baca, belajar berhitung. Kalau kita menganggap cukup lah, anaknya udah kelihatan bisa, ya udah cukup gitu. Kalau memang sekiranya ini belum bisa nih, masih susah, ya udah di ini terus gitu sampai
oke, udah bisa nih ya gitu. Terus ada juga yang kadang di video call nangis gitu kan, ada yang lagi nggak mood, Iya, ada tantangannya luar biasa ya. Iya, harus kitanya tuh bener-bener sabar banget ngadepinnya. Visit gitu nggak sih ke rumah? Awalnya ada home visit dan kita mau mengadakan home visit. Di sini juga ada sebagian yang sudah home visit. Tapi kan ternyata pandemi naik lagi, Mas. Iya sih, Corona naik lagi. bener. Akhirnya kan disuruh stop gitu, suruh stop nggak boleh. Sempat ada kok kita ngadain home visit kayak gitu. Tapi ya gimana, kita kan tergantung pemerintah. Iya benar, namanya apa? Kita juga terkait peraturan pemerintah Iya. kan, karena ini Bu Guru sekolah negeri. Iya, betul, Jadi Mas. mau nggak mau birokrasi juga harus dari pemerintah. Iya, gitu semua kan. harus apa kata pemerintah. Iya. Waduh, Sempet luar juga biasa. sih waktu itu kan sudah mau dibuka tadinya ya. Aha. Kita udah siap insya Allah, kalau sekolah ini insya Allah sudah siap protokol kesehatannya. Karena ibu kepala sekolahnya juga kan menyediakan sarana prasarananya itu udah lumayan komplit gitu. Iya, cuci tangan apa segala macem lah gitu. Cuma karena memang pas pandemi naik lagi, terus kita mengadakan seperti surat pernyataan ke orang tua murid, apakah mau masuk atau tidak. Ternyata sekitar hampir 90% menyatakan tidak. Tidak dulu ya. Iya, tidak dulu. Karena memang Resiko, Mas. resikonya besar dan kan kita nggak tahu ya dari mana seperti apa. Sekarang anak disuruh jaga jarak, kira-kira mudah Nggak nggak bisa. menurut Mas? Kalau anak kecil nggak bisa. Gitu kan? Iya. Ketemu teman apa ganti-gantian pegang, jangan-jangan kan Paling- masker juga tuker-tukeran kan gitu kan. Lingkungannya yang harus Nah, itu yang jadi akhirnya ini siap nggak nih gitu. iya. Sedangkan resiko kita nggak nanggung loh gitu, Nah, karena itu orang tua dia. murid kan yang Bener. minta gitu. Bener, Jadi mereka nggak mau itu. Ya udah akhirnya udah nunggu keputusan pemerintah aja lah gimana baiknya gitu. Kita jalanin aja sekarang kayak gini. Walaupun jenuh ya jenuh, Mas, kalau dibilang jenuh. Iya. Lelah gimana ya? Ya udah jalanin aja lah. Jadi amal ibadah lah gitu ya. Bu, Iya, udah jalanin aja, memang sudah tugas. Insya Allah menjadi amal ibadah, menjadi pahala, udah Nah gitu. itu balik lagi tuh di awal, motivasi jadi seorang guru apa? Kalau misalkan motivasinya keliru gitu kan, dalam arti pasti udah ngeluh, udah apa gitu ya. Saya dulu kan seniman, Mas, ya kan? Saya kan dulu Dia profesinya. jatuh pengen ogut angkat cuman ya udah kayak aku tahu nih apa Bu Guru Desta ini apa ya, berbanding kebalik lah profesi Iya, betul. sebelumnya gitu kan. Seniman gitu, bisa dibilang penyanyi ya Bu ya. Lebih ke penyanyi, entertain Penyanyi sih ya, sebenarnya. entertain ya. Ya penyanyi yang MC sempat itu juga sih, sempat kayak syuting-syuting juga kayak gitu. Iya, masuk TV juga. Ya, kuliah ngambilnya broadcasting kan. Oh gitu. Iya, kuliah ngambil broadcasting. Terus mencoba masuk ke TV-TV swasta. Tapi setelah saya berhijab kan, saya berhijrah, ibarat berhijab. Terus kok ribet ya gitu, maksudnya nyanyi harus pakai, wah ribet banget nih gitu, mau wudhu juga harus buka ini, ribet banget. Terus ditambah nikah, makin berpikir, waduh kalau ini kayaknya banyak mudorotnya ya gitu, Mas. Mulai namanya kita hijrah kan, Mas, wah banyak mudorotnya nih gitu. Terus lama-kelamaan apa profesi apa yang bisa gitu menghasilkan waktunya banyak buat keluarga. Iya. Terus jadi amal apa ya? Nggak kepikiran sebenarnya. Walaupun keluarga, Mas tahu sendiri ya, keluarga saya rata-rata pendidikan gitu ya, latar belakangnya. Tapi nggak kepikiran sama sekali. Jadi guru TK, Mas, awalnya ada yang nawarin. Jadi guru TK. Wah, anak TK tahu sendiri kayak apa ya. Wow. Jadi guru TK. Terus nggak lama tapi kalau guru TK, mama yang pertama. Kalau emang mau jadi guru jangan nanggung-nanggung, guru SD sekalian gitu. Lah, latar belakang saya aja broadcast gitu kan, nggak ngaruh. Saya nggak ngerti tuh Mas, namanya RPP, silabus kayak gitu-gitu nggak ngerti. Ngajar aja bingung kali ya. Ngajar aja, tapi memang mungkin ya sudah darah kali ya, sudah darah pendidik ada di diri saya. Jadi waktu di TK pun itu ngalir sih, Mas. Iya. Jadi kan Jiwa itu. ini ibunda ya, ibunda dari Ibunda saya, papa saya juga Oh, pendidik gitu? juga, iya dua-duanya pendidik, kakek, nenek juga dulu. Jadi memang turunan saya tuh pendidik. Oh, jadi udah ada darah Tapi saya nggak ada kepikiran sama sekali ke sini. Biasanya Karena kan begitu. Biasanya begitu nanti. Jomplang banget ke sini nih. Sadarnya belakangan. Nah, pas masuk ke guru SD, baru saya kuliah lagi. Namanya pendidikan SD. Oh gitu. Oh ada khusus ya? Ada Jadi itu salah khusus. satu administrasi sebagai seorang guru tuh ternyata memang punya standarisasinya Iya, sendiri gitu iya ya? dong. Kita gimana bisa ngajar kalau kita nggak Beda-beda tahu? tuh? Beda. PAUD, TK Beda, gitu? ada namanya, kalau saya PGSD, ada PG PAUD gitu, PGTK gitu. Ada beda-beda. Berarti SMP SMA juga beda lagi? SMP SMA itu lebih ke geografi gitu. PKN lebih menjurus ke situ, tapi tetap pendidikan gitu jalurnya. Baru tahu. Kayak saya udah menjurus langsung ke SD gitu. Itu juga saya kuliah lagi, Mas, kuliah lagi di situ. Saya belajar Berjuang juga lagi. ya? Iya, dari nol nggak ngerti apa-apa gitu kan. Ibaratnya merangkak, tapi memang sudah dalam hati tuh tujuannya pengen Bulet ya udah. sudah. Pokoknya pengen jadi guru gitu.
udahlah kalau mau mencari uang emang nggak di sini gitu kan. Karena kan dulu kehidupan di seniman Mas tahu sendiri kan, Iya kayak sih. apa saya bisa Luar beli apa biasa lah. aja gitu. Ketika jadi guru nggak ada apa-apanya kalau secara keuangan, tapi di sini saya tuh nyaman gitu. Secara batin itu kayak lebih tenang gitu. Bisa dekat sama anak-anak gitu kan, bisa dekat sama wali murid, sharing sama guru, teman-teman guru, sama kepala sekolah. Kok merasakan kenyamanan dan apa ya Mas ya? Passion kali ya. Akhirnya merasa oh ini fashion saya di sini mungkin ya gitu. Walaupun juga di profesi sebelumnya juga menikmati. Awalnya saya masih nyanyi terus masih ngajar. Lama-kelamaan terus terkikis Mas. Malas sendiri. Iya. Dia tahu udah punya anak juga kan, punya anak dari 1 terus 2. Wah kalau saya nyanyi juga habis nih waktu buat anak gitu. Makanya suami kan juga seniman. Ketemu suami kita sama seniman. Sebenarnya satu angkatan nih bisa dibilang Iya. apa ya? Satu tim profesi ya. dulu. Iya, satu profesi. Iya, jadi dia gitu. MC, saya nyanyi Mas. Tapi alhamdulillah support ya Iya, keluarga. support banget sih aku dia. pengen tanya nih kalau untuk keluarga sendiri, terutama suami gitu. Apalagi anak kan juga bisa dibilang udah mulai ngerti gitu kan, maksudnya orang tuanya atau ibunya nih sebagai guru gitu kan. Nah itu supportnya gimana tuh Bu? Kalau suami itu pada prinsipnya selama apa yang saya lakukan itu baik, positif, dan tidak berarti melantarkan keluarga ya gitu ya. Nggak apa-apa, jalanin aja kayak gitu. Karena dia tahu kan memang niat saya awalnya juga di sini mencari pahala gitu kan. Dia support banget Mas. Justru kalau saya lagi drop gitu, saya lagi capek, lagi ada masalah di sekolah, masalah dengan wali murid, terus lagi pusing ngadepin anak-anak, justru dia yang support. Oh gitu. Ayo, kamu tujuannya apa? Kamu kan nyari pahala. Ayo bismillah, mudah-mudahan Allah kasih kelancaran, mudah-mudahan gitu. Jadi si suami itu yang selalu support saya Mas. Jadi itu yang bikin saya kuat lagi gitu kan. Saya naik lagi. Ayo demi anak-anak, kamu pasti bisa. Tadi sempet juga tuh goyang. Iya. Kayaknya nggak kuat deh di dunia gitu, sempat kayak gitu. Kayaknya nggak Manusiawi kuat deh. kayaknya. Iya, karena kan yang tadinya kita nyantai, free, bebas, Betul. ini terpakai waktu gitu kan. Terus perilaku kita harus dijaga banget benar, gitu. Biasanya kita seenaknya, nggak bisa. Jadi asal pulang tuh, wah aku udah nggak kuat gini gitu ngadu kan. Ayo, kamu pasti bisa. Tujuan utama kamu apa kan? Kamu pengen nyari pahala gitu kan. Lihat anak-anak tuh suka sama kamu, sayang gini. Jadi saya ngeliat lagi, iya ya anak-anak murid gitu bikin saya naik lagi. Iya. Gitu. Itu kalau anak gimana? Perhatiannya kira-kira cara ngebagi waktunya Ke atau anak kandung. anak iya ibu. Iya. Kalau kadang-kadang gini, enaknya guru gini Mas. Jadi kalau di swasta mungkin ya untuk bawa anak ke tempat kerja agak Boleh, gimana gitu ya. Oh, nggak boleh ya malah ya? Kalau di sekolah gini kan kadang saya masih bisa bawa anak ke sekolah. Oh gitu. Masih bisa bawa anak. Jadi sekalian aja main gitu Iya, ya? just kan aja dia main gitu. Bahkan kadang kalau lagi free nih, misalnya lagi nggak terlalu formal, kalau mikir kayak ujian Iya, apa iya, gitu, iya. lagi agak bebas. Kadang saya suka ikut masuk aja gitu ke kelas, gitu. dia suka ngeliatin. Jadi dia tahu profesi ibunya tuh seorang guru gitu. Bahkan dulu zaman anak saya masih bayi tuh udah saya bawa ke sekolah karena belum ada pengasuh. Iya. Saya bawa ke sekolah gitu. Jadi dia udah terbiasa dengan lingkungan sekolah. Dengan anak-anak di sekolahan, dia udah biasa Mas. Iya. Jadi kadang yang lucu tuh si anak saya yang pertama, Siapa namanya? Syakila. Nengkila dipanggil ya. Panggilan Nengkila. Kan dia cerewet tau sendiri Iya, kan. udah. Dia suka ini Mas, suka kayak pura-pura jadi guru gitu. Nanti gini ya anak-anak gini gitu. Dia udah tahu banget profesi Iya, ibunya gitu. Alhamdulillah Mas. Jadi semua mensupport saya banget. Itu sih yang bikin salah satu Ogut salut gitu untuk profesi seorang guru atau dosen gitu. Beberapa kali juga Ogut ngeliat dosen Ogut sendiri gitu kan, bawa anak apa semangat, bahkan dulu juga nyokap gitu kan, walaupun bukan seorang guru, kerja bawa anak tuh kayaknya pengorbanan banget, maksudnya kerja keras banget gitu, yang mungkin bahkan menurut Ogut pribadi gitu ya sebagai laki-laki gitu sulit seorang laki-laki kerja bawa anak gitu, tapi kalau perempuan gitu kan yang Ogut salutnya itu bisa gitu loh kerja bawa Lagi anak hamil apa. juga sempet anak kedua, hamil besar kan saya masih di Galaxy. Itu saya bawa motor Mas sendiri dengan keadaan hamil besar, bolak-balik Jadi kayak gitu. bener-bener multitasking lagi, banget. Lagi muntah-muntah kayak apa? Iya, pokoknya kita harus serba bisa Iya, gitu, iya, nggak mau iya. tahu. Makanya disitulah mental kita diuji gitu. Kuat enggak ibaratnya gitu kan. Tapi ya alhamdulillah semua Alhamdulillah ya. diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Terjawab dengan lebih dari 5 tahun lah ya Iya, menjalani makanya profesi ini. wah, sekarang udah 7 tahun, berarti kan berarti nyaman gitu di dunia Alhamdulillah, ini. mudah-mudahan terus lah Iya, apa mudah-mudahan. tawakal gitu. Nah, terus kalau misalkan apa seorang guru gitu, apa sih tantangan lain selain
anak-anak atau waktu atau gimana gitu. Mungkin dari pribadi Bu Guru sendiri gitu, dilihat sudut pandangnya kan tuh beda banget tuh dari entertain, terus sama seorang guru, dunia yang tadi saya bilang Mas, lebih ke perilaku sih ya. perilaku tuh ya. Penting tuh ya. Penting, misalkan gini deh contoh. Dulu saya penyanyi nih, bangun aja pagi kan males kan Mas. Terus dia gitu waktu juga kan suka-suka saya mau jam berapa aja gitu. Mau ke sana mau ke sini. Oh sekarang kan nggak bisa. Kita bangun itu harus pagi, harus begini, jadi tertata. Waktu itu tertata. Dan setiap harinya kan kita masuk kerja kayak gitu. Ditambah lagi lingkungan tetangga misalkan. Kita kan nggak bisa berbuat kesalahan sedikit. Misalnya dia jadi omongan, iya sih, ya kan? sih. Itu masa Bu Guru begitu? Masa Bu Guru nggak bisa gitu, Mas? Jadi beban juga. Iya, jadi sebenarnya beban dan sebenarnya ke anak juga ada beban juga gini. Anak pinter, ya wajar orang tuanya guru. Anak nggak bisa, masa anaknya guru nggak bisa? Itu. Benar. Makanya dulu saya nggak mau jadi guru tuh sebenarnya begitu, Mas. Karena saya mengalami jadi anak guru, itu nggak enaknya begitu. Jadi begitu ya. Jadi kalau kita nggak bisa, ih parah banget sih lo anak guru nggak bisa gitu kan. Tapi apalagi gurunya gitu. ketika kita bisa, ya wajar lah orang papa mamanya guru. Jadi selalu ada adjustment gitu ya. Tapi ya ternyata memang harus kesini jalurnya gitu ya. Ya mau tidak mau kita bukannya berpura-pura ya, tapi justru belajar menjadi lebih baik itu aja sih. Jadi fase itu juga mungkin akan selalu ada gitu ya. Maksudnya orang menjudge kayak gitu akan selalu ada gitu ada kan. aja Mas kayak gitu. Sebenarnya profesi apapun pasti ada aja tapi sih. Tapi akhirnya kan ya terjawab sama sikap kita sendiri. Yang harus profesional. Pokoknya intinya kita baik aja sama orang. Kalau saya gitu aja. Orang mau berpikir gimana terserah. Yang penting saya baik, saya tulus sama orang. Saya nggak ada niat jahat gitu kan. Orang mau berpikir karena gini, kadang apa yang kita lakuin maksud kita baik, diterimanya kadang nggak baik. Ya kan? Iya, banyak kita gitu kan. Maksud kita nggak kayak gini, gitu tuh baik, tapi orang terimanya kok begini sih? Oh iya. Nah, jadi ya udah terima aja, yang penting niat kita baik gitu aja udah. Kan? Bismillah aja lah ya. Bismillah aja. Terus kalau ada kayak gini Mas. Gimana? Kan kalau zaman dulu kita ngukum murid itu kan enak aja ya. Iya. Mukul aja boleh kan? Iya sih. Zaman kita dulu kan. Sih keras lah pokoknya. Kita dipukul guru aja nggak ada masalah. Sekarang hukumnya nggak boleh Mas. Gimana caranya coba? Ya kan? Disuruh diri di depan itu nanti disebutnya penganiayaan. Ngelapor ya? Ngelapor segala macem. Iya, itu yang agak berat akhirnya membuat anak-anak ini menjadi manja. Ya kan? Padahal itu adalah kita mendidik. Tapi ternyata tidak harus begitu cara mendidik itu kan gitu sekarang ya. Cara mendidik tidak perlu dengan kekerasan. Nah, perlu dengan kelembutan. Nah, tapi memang itu tadi anak itu ada yang bisa dilembutin, ada yang harus agak dikerasin. Nah, cuma kadang orang tua yang kadang nggak bisa nerima itu. Iya benar. Tapi kalau menurut Ibu orang anak zaman sekarang sama zaman dulu tuh beda nggak sih gitu? Beda lah jauh Mas. Perkembangannya atau jauh. dari segi psikologisnya gimana? Kalau dulu itu kan dia nggak kenal gadget. Iya sih ya. Ya kan? Sekarang perkembangan gadget kayak permainannya masih aplikatif gitu ya. Iya, sekarang mereka udah gadgeting banget, udah pikiran mereka udah kemana-mana. Itu yang agak sulit Mas, mengkontrol itu. Mungkin ya kalau secara inian gadget mungkin anak-anak itu lebih pintar daripada kita. Iya sih. Enggak? Malah ngajarin ini begini lah caranya begini ya kan. Nah, iya. itu yang akhirnya otak mereka tercuci gitu. Terkadang kayak gitu. Wah, kok di ini begini, kok di ini begini ya. Itu yang agak sulit tuh di situ, Mas. Perkembangan enaknya anak ini lebih gampang diarahinnya. Enaknya gitu. Karena kan kecerdasan mereka kan juga lebih kan. Tapi ya gitu susahnya karena sudah terpatok dengan dunia gadgeting. Nah gitu itu kan. kalau Ogut lihat dari metode nih ya, biasanya kan kalau guru tuh suka punya metode atau cara sendiri gitu untuk mengaplikasikan ke anak. Kayak Ogut lihat di sosial media gitu, dia ada sebelum masuk kelas punya tos khusus gitu atau cara ngajarnya dia pakai lagu atau apa. Nah kalau dari Bu Guru Desta nih ada nggak cara-cara khusus atau metode khusus gitu yang wah gue pakai gitar nih atau pakai apa gitu, ada nggak? Tadi saya kan udah bilang berhubung kan entertain ya sebelumnya gitu, gimana tuh? Ya makanya tadi saya udah bilang saya tuh di kelas itu nggak langsung ke pembelajaran. Jadi kita melakukan apa disebutnya ya matching gitu. Stretching dulu gitu kan. Stretching. Ngobrol dulu sama anak-anak. Terus saya biasanya suka ada lagu-lagu dulu gitu kan. Lagu-lagu untuk, ayo ibu punya lagu ini nih, diri dulu gitu. Nyanyi dulu bareng-bareng. Itu yang bikin mereka jadi semangat Mas dari situ. Gitu? Iya semangat karena mereka senang. Tapi emang kalau sekarang di kurikulum 2013 ini sebenarnya harus yang pertama masuk itu selain doa ya.
lagu Indonesia Raya itu harus bisa. Iya sih, wajib sih. Itu dulu. Anak-anak juga saya ajarin itu jadi diri hand gitu kan. Upacara masih ada nggak sih, Bu? Masih dong. Masih. Kira itu udah nggak wajib. ada. Di sini Mas, di sekolah ini walaupun anak-anak nggak ada, guru-guru masih upacara Mas. Zaman masih belum ada WFO ya. Masih upacara kita ngadain, guru-gurunya tuh upacara. Berarti nggak semua anak gitu ya yang nggak bisa sejarah lagu kebangsaan kan ada tuh. Aku ngelihat di sosial media gitu, sosial experience gitu, nanya tokoh sejarah siapa kayak gitu-gitu nggak apa. Tapi ternyata masih kayak gitu ya. Ya, lagu-lagu kebangsaan. Ya itu gitu. sih karena memang lagu-lagu sekarang kan Iya lagu sih. barat, lagu ini yang lebih cepat dicerna anak-anak. TikTok lagi kan? Iya. Lagu-lagu nasional justru sekarang kan makanya anak-anak nggak tahu ya karena kita nggak ngasih tahu gitu. Makanya sekarang sebelum masuk itu kadang gitu lagu Indonesia Raya, terus lagu nasional selipin aja sedikit-sedikit. Oh bagimu negeri kayak apa kayak gitu kan. Garuda Pancasila. Iya, benar, jadi paling nggak mereka tahu gitu loh. Mereka dengar. Nanti pulang juga begitu Mas. Pulang tuh nyanyi dulu. Nyanyi dulu gitu. Kalau terus kan nyanyi mulu gitu kan. Ya emang metodenya begitu Iya. caranya gitu. Kan modern ya zaman sekarang ya. Ya kayak gitu Mas. Jadi kita pendekatan ke anaknya itu harus lebih inovasi, kreatif kayak gitu. Nggak bisa yang monoton. Jangan halaman sekian ya anak-anak gitu kan. Jadi gurunya Ajar tuh harus gini-gini. nambah wawasan juga Iya ya. Mas, jadi kan sebelumnya kita belajar dulu. Riset, kayak gitu-gitu. Besok nih mau ngajar apa nih? Kan bikin RPP. RPP itu kan rancangan pelaksanaan pembelajaran kan. Jadi kita mau bikin apa nih buat besok? Iya. Belajar dulu malamnya gitu. Anak-anak mau biasa. begini. Kita bikin medianya Mas. Misalkan tentang angka-angka, kita bikin gunting tentang angka-angka yang bikin anak-anak itu menarik gitu. Kalau guru tuh jadi mempersiapkan itu dulu sebelumnya. Itu Ogut ngebayangin aja gitu kan ngebagi waktu sama keluarga. Berarti tuh anak juga diikut sertakan kali ya pas lagi ngebikin tugas atau Iya, apa. kadang kita nyari-nyari waktunya juga pas anak tidur. Oh gitu. Karena kan anak juga ada malah ngerecokin. Suami nggak ngeluh. Alhamdulillah saya bilang, Alhamdulillah. alhamdulillah tuh suami support banget Iya, bener-bener, gitu. alhamdulillah. Jadi dia malah yang ayo semangat Jadi nih gitu salah kan. satu konsekuensinya gitu Iya, kan dia tahu menjalani profesi konsekuensinya harus tersebut. seperti ini, ya mau gimana lagi. Kadang dia kadang malah dia bantuin gitu Iya. kan. Iya Nggak sih. ada masalah sih Mas. Iya, alhamdulillah lah. Itu dia. Ya jadi kalau seorang guru tuh gimana ya, apalagi guru zaman sekarang gitu ya, yang anak-anaknya tuh, waduh udah gadget gitu kan, udah high tech lah gitu. Mereka lebih hebat gitu maksudnya, Iya. wawasannya Terus apa? lebih kritis. Iya. Kadang gurunya lupa tuh, kok ibu gini? Dia Nah, bilang, itu lebih dia kritis tuh. Mas. Jadi kayak kita harus pinter-pinter gitu sebagai guru mengakali itu. benar, Jadi benar. bukan jangan terlihat bodoh gimana ya? Kan kalau kita terlihat ya kurang mampu di depan anak, lah ngapain jadi guru ibaratnya kan gitu kan? Anaknya juga nggak menghargai kita. Makanya itulah pinter-pinternya kita belajar dulu sebelum ngajar gitu. Bukannya ini ya, bukannya berarti nggak mampu, bukan, justru biar ketika kita mengajar kita menguasai materi itu. Benar, Gitu. benar. Paham gitu. Jangan sampai anak yang kritis ini ketika nanya kita nggak tahu jawabannya. Harus gimana? Yang ada kan tuh anak ibu aja nggak tahu gimana saya. Kan gitu. Kan tadi saya bilang guru itu harus serba tahu, guru itu harus serba bisa. Orang nggak mau tahu itu. Walaupun tetap ada kekurangan, Pasti, cuman ya Mas, gimana namanya cara manusia, ya formulanya gitu kan biar Iya. bisa sama anak tuh, oh iya anaknya juga saling belajar kayak gitu. Itu kadang saya bikin reward kayak gitu kan. Ada games, terus berupa pertanyaan tapi nanti saya selipkan nih yang mau ntar dapat ini nih kayak gitu-gitu. Berarti memang berkorban materi juga ya. Iya, kita cari aja yang sekiranya kita mampu di kocek kita ibaratnya gitu kan. Tapi ini anak jangan salah loh, dengan mereka seneng, mereka akan nyampein ke orang tuanya ternyata. Iya. Kadang cuma kita kasih air minum aja Mas. Ini pengalaman saya ya. Itu dia ngomong sama orang tuanya, mungkin nggak tahu ngomong apa, tiba-tiba orang tuanya, makasih ya Bu anak saya. Perasaan cuma gitu doang gitu Mas. Ya kan, nanti sampai orang tuanya itu begitu baik sama kita. Benar. Ketika kita butuh sesuatu tuh dia sampai segitu meresponnya. Iya. Ya Allah, padahal cuma segitu doang menurut kita, tapi menurut dia itu sangat bermanfaat banget ya, itu gitu. ya. Dan memang apalagi kalau anak yang tadinya maksudnya berubah ya, tadinya dia kurang baik gitu. Terus ketika kita pegang, anak itu menjadi jauh lebih baik. Itu ibunya juga, bapak ibunya tuh kadang merespon kita juga luar biasa. Walaupun kita nggak maksud buat ke bapak ibunya gitu ya. Emang ini kok emang tujuan kita mendidik anak seperti ini. Tapi ini anak kan ngomongin kita mulu Mas. Bu ini nih aku suka banget gini gitu sampai segitunya. Akhirnya orang tuanya yang mana sih gurunya? Ya kan?
Akhirnya nemuin kita, oh iya ibu makasih anak saya jadi gini-gini gitu mas. Nah itu kalau dari segi positifnya gitu, itu kalau dari sisi lainnya ada nggak salah paham gitu misalkan sama wali murid kan Bu Desta kan banyak nih ngajarin anak terus tiba-tiba ada salah paham dan wali muridnya itu marah atau apa pengalaman kayak gitu ada nggak? Mas banyak. Ada nggak? Boleh nggak ceritain satu aja gitu atau ya satu aja lah nggak usah banyak. Banyak mas. Mereka jadi kan nggak tahu gitu ya kondisi di sekolah gimana anaknya atau bahkan gurunya seperti apa gitu kan. Saya nggak usah ceritain kasusnya lah, pokoknya ada salah satu kasusnya ini anak pendiam. Ternyata dia ada something lah sama temennya, dia langsung cerita ke orang tuanya. Ini kadang yang saya nggak suka yang begini, langsung cerita sama orang tuanya. Saya nggak tahu apa-apa. Iya. Orang tua itu kan menelan mentah-mentah ada kan. Benar. Marah langsung datang, saya lagi ngajar, saya nggak suka begini. Waduh, gitu? depan anak-anak pernah, saya ngalamin itu pernah mas, kayak gitu. Saya tanya dulu kenapa, ada apa gitu kan. Saya tanya anaknya ternyata gini, kenapa nggak ngomong dulu ke ibu? Dikira wali muridnya tahu gitu. Iya, jadi dipikir kok gurunya nggak tahu, kok gurunya nggak ada respon apa? Lah, bilang aja enggak kok anaknya, karena anaknya pendiam tadi saya bilang. Makanya setiap saya ngajar saya selalu bilang, setiap ada masalah apapun di kelas, jangan langsung ke orang tua. Orang tua kalian di sekolah itu ibu. Iya. Ya kan? Sampaikan dulu semua permasalahan ke ibu. Kalau ibu nggak bisa, ibu nggak merespon atau mereka merasa masalah mereka tidak selesai dengan guru, silahkan orang tua. Gitu. Kan insya Allah guru pasti mengambil sikap yang terbaik lah mas. Iya. Dari situ baru anak-anak kayak mulai, oh iya ya gitu. Itu kan, tantangan luar biasa ya. Dari mas. sekian banyak cara atau formula yang dilakukan sama seorang guru kan untuk anaknya bahagia atau nyaman gitu di sekolah, tapi ada aja kayak gitu. Ada mas, belum lagi. Namanya anak-anak. ada lagi mas, misalkan karena tadi saya bilang kita baik sama semua anak. Misalnya ada satu anak yang perlu perhatian khusus, perhatian ekstra gitu kan. Akhirnya kita pendekatan. Setelah pendekatan orang tuanya kan sangat berterima kasih nih. Ya contoh lah memberikan apa ke kita gitu ya. Entah berupa makanan, entah apa ya. Memang itu berupa wujud terima kasih dia. Kita sebagai guru tidak minta itu. Tidak minta. Tapi ada wali murid lain yang berpikir negatif. Ya kan? Oh karena sering ngasih tuh. Ya kan? Akhirnya anaknya nilainya jadi bagus. Itu banyak mas. Gitu itu yang bikin kadang kita sakit, hati kita tuh sakit kayak gitu. Padahal udah tulus gitu kan. Ini nggak seberapa ibaratnya gitu kan. Nggak usah ngasih juga nggak apa-apa. Kita udah dapet gaji ibaratnya gitu kan. Bukan ini kok tujuan kita. Gitu kan mereka juga ibaratnya ngasih juga ikhlas kok. Jadi ada aja yang ngomongan kayak gitu mas. Ada, belum fitnahan gitu tuh banyak mas. Nggak semudah itu menjadi guru. Itu bener-bener apa ya, ibadah banget ya. Iya, makanya kalau kita tujuannya orientasinya gitu kan. Kuat sih kalau tujuannya ibadah. Kalau tujuannya cuma buat nyoba-nyoba aja deh gini, kayaknya nggak bakal kuat deh mas. Iya. Serius. Harus ngurusin keluarga, ngurusin murid, terus juga beserta wali muridnya. Kasus-kasus yang ada kayak gitu. Kita harus bisa ngomong wali murid itu nyampeinnya harus gimana. Dan wali murid itu kan nggak semua perilakunya sama, pemikirannya sama, SDM-nya sama gitu kan. Cara menyampaikannya berbeda-beda gitu. Iya sih, benar sih. Gitu kan. Jadi ya wah harus pinter-pinter banget, harus ngontrol emosi banget. Kadang udah ngomong baik-baik masih ya Allah kita kok jadi guru nggak ada harga dirinya banget ya kadang gitu kan. Tapi kembali lagi ya udahlah tujuannya buat ibadah udah, balikin lagi ke situ aja udah. Gitu ya. Makanya saya bilang kan kadang saya pulang sampai nangis gitu ngadu ke suami. Karena gitu mas, kadang kalau di saat perempuan ada PMS-nya ya, bener. ada bapernya. Itu kalau lagi drop tuh drop banget. Drop banget ya. Tapi kita nggak boleh nunjukin itu. Itu dia. Ya kan? Terus yang sedih lagi nih, kalau anak sakit, ya kan anak kita sakit, nggak ada yang jagain anak kita, kita harus ngajar. Nah itu dia tuh, ya kan? Dilema banget kan? Dilema banget mas, sampai kadang gini, ya Allah maaf ya, anak orang saya urusin, anak saya sendiri nggak saya urusin. Ya kan mas? Iya benar-benar. Makanya kadang sampai untungnya selalu dapat pimpinan yang memang ngerti gitu. Kadang kalau kayak gitu ya suka izin bu, mohon maaf gini anak saya sakit. Ya diizinkan, yang penting anak urusin dulu gitu. Alhamdulillahnya gitu. Jadi support lah ya, saling support dari lingkungan keluarga, lingkungan sama guru. Iya sama gitu guru, kan. benar. Itu sih sebenarnya. Wah mantap banget deh. Aku makanya kenapa dari tadi di awal tuh selalu bilang respect, terus salut gitu untuk tenaga pengajar khususnya guru dan dosen gitu ya. Ternyata luar biasa banget gitu persoalannya tuh. Banyak. Menurut aku kompleks gitu kan, dari pribadinya, dari lingkungan sekolah, bahkan muridnya, bahkan orang tua muridnya gitu kan beragam gitu. Tapi memang balik lagi yang kayak Ogut bilang tadi kan,
Bu Desta bilang harus ibadah niat di awal motivasinya. Orientasi itu ibadah gitu. Nah, boleh nggak kalau dari Bu Desta atau aku minta masukan untuk guru-guru muda gitu kan yang seperti Bu Desta ini untuk mengajar seperti apa atau bagaimana? Pertama untuk guru-gurunya dulu deh. Teman bahasanya kalau guru apa teman sejawat juga nggak sih? Kayaknya kalau itu teman-teman udah lebih jago ya. Saya tuh belum ada apa-apanya. Gak apa-apa yang masih muda gitu kan yang akan turun ke dunia pengajar gitu kan. Adik-adik yang masih mahasiswa itu kan banyak juga. Satu sih yang penting tadi ya tujuan kita tuh apa, mau jadi guru tuh apa tujuannya. Kalau udah kayak gitu mantepin mental gitu kan, mental. Karena menjadi guru itu sepertinya mudah tapi tidak mudah gitu. Satu tadi permasalahan anak udah jelas, ya kan. Kedua permasalahan teman sendiri ya Dang, ya kan, di antara lingkungan guru sendiri gitu. Terus belum wali murid, belum permasalahan lain. Jadi harus mental kita tuh harus siap banget. Terus mau ditempatkan di manapun. Kalau kita dapat SD yang katanya misalkan bagus gitu kan, enak, anak-anaknya ngajarnya enak karena secara pikirannya tuh cepet nyampeinnya. Kalau yang pas minim itu sabar gitu, penyampaiannya harus sabar. Anak itu nggak semuanya sama, SDM orang tua nggak semua sama. Iya kalau orang tuanya pas royal, katanya kan kalau kata orang kan guru enaknya tuh suka dikasih sama wali murid. Iya kalau dapat yang begitu. Iya. Kalau pas dapat yang memang nggak begitu, kita nggak dapat apa-apa, gigit jari, ya jangan kesel. Jangan berharap ke situ lah pokoknya. Oke. Berharap itu ke Allah, jangan ke manusia. Iya udah. Bakal kecewa ya. Intinya gini, kita ikhlas, insya Allah rezeki ngikutin. Amin. Gitu aja Mas, ya kan? Iya. Jadi kalau menurut saya gitu, teman-teman yang mau jadi guru, satu tujuannya harus untuk ibadah dulu, dunia akhirat gitu kan. Mengalir itu pahala. Kedua mental dikuatkan, terus harus senang sama anak-anak yang jelas juga. Kalau nggak senang sama anak kesel mulu bawaannya nanti. Khususnya gitu. ini ya, sebenarnya sih sama ya. Mau SD, SMP, SMA sama ya. Cuma bedanya kalau sifatnya anak kan. Iya, cuma bedanya kalau SMP, SMA dia lebih ke teman. Iya, benar harus temen, bisa gitu. Ngebawa lah ya. Bisa membawa. Cuma emang kalau memang anak yang rada songong itu lebih keselin lagi sebenarnya. Kalau SD justru masih bisa diatur, ya kan? Apa kata gurunya? Kalau SMP, SMA gitu itu lebih tantangannya lebih susah lagi. Belum masa pubernya kan, perkembangannya. Nah itu untuk teman sejawat ya, teman-teman satu profesi lah seorang guru. Nah kalau untuk wali murid gitu atau siswanya gitu kan, sebetulnya nanti ada adik-adiknya yang nonton gitu kan, untuk belajar tuh apa, ada pesan-pesan nggak atau apa? Kalau untuk saat ini buat anak-anakmu tetap semangat, walaupun dalam keadaan pandemi begini tetap harus belajar. Dimanapun kita berada tetap harus belajar. Belajar itu bukan hanya di sekolah, belajar itu bisa dimanapun, gitu kan. Betul. Terus untuk para orang tua juga tetap semangat walaupun sudah jenuh, walaupun sudah bete mungkin gitu ya. Tapi untuk saat ini bersabar dulu. Sebentar lagi insya Allah pemerintah akan membuka sekolah gitu kan, tatap muka, kita akan bertemu. Nah, yang penting adalah kerjasama di antara wali murid dan itu yang penting tuh. Guru. Benar. Gitu. Karena kalau sudah wali murid dan guru kerjasama dengan baik, insya Allah akan menciptakan generasi-generasi yang baik pula. Gitu. Amin. Kalau wali murid sama gurunya aja kontra, anaknya mau jadi apa? Gitu kan Mas. Karena tujuan orang tua apa? Tujuan guru apa? Sama kan? Benar. Untuk mendidik anak, untuk membuat anak itu jadi lebih baik. Iya benar. Nggak ada tujuannya si guru ini ingin mencelakakan anak, nggak mungkin. Kan ada yang tuh gurunya tuh ini anak saya. Kan nggak mungkin Mas, guru itu menghukum kalau nggak ada sesuatu, gitu kan. Hukumannya juga wajar lah ya. Hukumannya wajar, ngomong suruh ngapain sih gitu kan. Ya intinya itu aja, saling kerjasama, saling positive thinking antara orang tua murid dan guru, itu aja sih. Insya Allah anak-anaknya juga akan jadi baik. Amin. Nah kalau untuk mungkin ini kan berhubung SD negeri ya, Padurinan 1 daerah Bekasi ya. Ini Mustika Jaya. Mustika Jaya. Kabupaten apa kota sih maksudnya? Masih kota Masih Bekasi, kota ya? iya. Masih kota Bekasi. Nah kalau untuk pemerintah harapannya apa nih untuk support atau dorongan di dunia pendidikan khususnya guru atau fasilitas kah atau
Kan beberapa kan udah ada yang disalurkan gitu kan dari dana BOS atau apa kan gitu ada tuh. Nah, bentuk-bentuk lain apa harapannya dari kalau Bu Desta? untuk ngomongin dana BOS saya kurang paham ya. Ya maksudnya support pemerintah lah gitu. Kalau support pemerintah untuk saat ini sih sudah lumayan ya dibanding dulu gitu ya Mas ya. Tadi kan saya bilang tuh makanya secara finansial juga sekarang guru nggak seperti guru zaman dulu gitu. Entah ya kalau yang di pedalaman ini kita ngomongin yang di kota, khususnya Kota Bekasi. Wali kota kita sendiri gitu Bapak Rahmat Effendi itu sudah cukup memberikan kesejahteraan lah untuk para guru gitu. Kayak sekarang saya ini bukan ASN Mas, tapi lebih ke sebenarnya guru tenaga pendidikan atau kontrak. Iya, sifatnya itu ya. Iya. Dan gaji pun sudah setara UMR gitu kan. Tidak kayak dulu kan. Iya. Tahulah gajinya berapa 500.000 tuh itu sekarang alhamdulillah sudah diberikan kesejahteraan. Berharap ke depannya mungkin ya guru-guru seperti saya bisa nanti diangkat jadi P3K kalau sekarang P3K, ASN kayak gitu kan. Mungkin kehidupan kedepannya akan lebih enak gitu Mas. Amin. Jadi kita tidak banyak berharap kepada manusia. Amin. Dengan gaji kita sendiri sudah cukup gitu, sudah alhamdulillah. Amin. Sudah ya begitu loh Mas pokoknya. Terus fasilitas kalau memang ingin di dunia pendidikan lebih maju lagi dari fasilitas juga harus lebih dilengkapi lagi gitu. Kalau pengen seperti di luar negeri gitu kan. Mungkin kayak laboratoriumnya atau mungkin medianya kayak gitu. Dari komputer, laptop segala macam kan juga harus terpenuhi kayak gitu. Apalagi kayak kondisi kayak gini kan mau nggak mau gadget ya. Iya, gadget. High tech banget gitu. Laptop Mas, laptop iya. Jadi guru sekarang rata-rata punya laptop semua, nggak ada yang nggak punya. Mau nggak mau. Iya bener. Soalnya muridnya juga mau nggak mau begitu. Iya, gitu. Sekarang murid mau susah kayak apa dia harus punya handphone. Tapi gini kita menyikapinya. Ada juga murid yang nggak punya handphone. Bagaimana cara mencikapi murid yang tidak punya handphone? Nah itu gimana tuh tadi belum ini? Caranya adalah dia biarkan mengerjakan tugas. Jadi gini, orang tuanya datang aja ke sekolah, kita kasih tugas, gitu kan. Dia kerjakan, nanti seminggu lagi dia bawa ke sini. PR gitu ya? Iya, kayak gitu aja. Dan pemerintah kan sudah menyediakan fasilitas di TVRI, itu kan ada pembelajaran. Iya benar. Ya kan, pembelajaran di TVRI itu anak cukup nontonnya itu, bisa. Buku disiapkan juga dari sekolah. Iya, sebenarnya kalau buku yang aku tahu dari pemerintah tuh lengkap. Udah sudah dari sekolah. Jadi boleh. LKS masih ada nggak sih zaman LKS? Sekarang tuh namanya tema Mas. Oh tema. Iya, tema gitu. LKS. LKS udah nggak ada. Sekarang tuh tema. Udah disiapkan juga dari sekolah gitu. Berarti alhamdulillah sebenarnya pemerintah pun juga udah cukup support ya. Cukup support sebenarnya. Cuma memang ya namanya ini ya masih banyak kekurangan pasti gitu kan. Ya sedikit-sedikit lah dibenahi gitu. Intinya kan untuk perkembangan pendidikan di Indonesia ini justru lebih maju lagi. Setuju. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Banyak apa ya masukan atau ternyata kejawab gitu. Kenapa Ogut salut gitu kan, respect sama profesi seorang guru, pokoknya pengajar lah, dosen dan sebagainya. Ternyata memang itu dia waktu yang pribadi miliki gitu kan. Itu banyak dikorbankan, emang niatnya harus ibadah gitu kan. Oh ya satu lagi. Gimana tuh? Kalau zaman dulu tuh kenapa pengen jadi guru? Karena ketika anak libur, guru libur. Oh gitu? Sekarang nggak bisa. Pulang siang gitu ya, cepet. Sekarang nggak bisa Mas. Sekarang kita ada fingerprint namanya. Absen tuh pakai finger. Jadi ada jam-jam gitu. Ya? Iya. Sekarang jadi kayak karyawan juga ya? Wah kayak karyawan sekarang. Terus anak libur kita nggak libur. Guru jangan salah. Guru tuh masuk ke sekolah. Ngapain sih guru di sekolah? Administrasi. Nah itu dia bener-bener. Mempersiapkan segala macamnya. Itu kalau Mas mau tahu itu bertumpuk Mas administrasinya. Kalau mau dijabarin tuh panjang apa aja. Belum ngurusin rapot apa segala macem gitu ya. Ya, apalagi kalau udah pembagian rapot itu tuing-tuing tuh pala tuh, sampai malam kadang sampai begadang. Mungkin mikirin program ya, gitu program kan, semester program semester. Iya, belum kita harus ngikutin kalender pendidikan kan, nyesuaiin. Itu dia. Wah, kayak gitu Mas. Jadi nggak mudah gitu, nggak mudah. Luar biasa ya. Iya, jadi tolong juga untuk orang tua murid hargailah gitu guru. Jangan membicarakan yang tidak baik gitu di belakang. Guru enaknya makan gaji buta, guru enaknya cuma ngajar gitu doang, cuma. Sekarang Allah kasih, anak suruh ngajar, ibu suruh ngajar di rumah kayak apa. Iya. Gitu. Jadi tolong hargai, kita saling menghargai. Saya sebagai seorang ibu yang punya anak gitu kan. Saya juga punya anak murid, ingin gitu kan. Bener. Jadi kita saling menghargai aja gitu. Berpikir positif, jangan yang negatif. Dipikir tuh enak-enaknya aja enggak. Semua juga ada tantangannya. Bener. Semua juga
ada resikonya gitu Mas. Nah itu dia tuh. Walaupun sebenarnya juga dari setiap guru atau tenaga pengajar mungkin nggak berharap untuk di awal nggak berharap untuk dihargai gitu ya, tapi respect gitu loh untuk menghargai ya secara manusiawi lah, secara humanity gitu kan. Paling tidak jangan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Iya sih. Perilaku yang menyakitkan. Itu sih untuk semua sih sebenarnya. Iya, paling untuk tidak semua profesi gitu semua kan. profesi kayak gitu. Tapi Kan suka ada aja Mas yang ya tadi saya bilang, wah guru itu ngasih nilai bagus, enggak ngaruh ke situ gitu, enggak ada pengaruh-pengaruhnya gitu. Anda tidak memberikan apa-apapun, saya tidak jadi masalah ibaratnya gitu. Iya benar. Ya kan, yang kayak gitu-gitu Mas, jangan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati guru gitu. Kita memberikan ilmu itu tulus, ikhlas. Benar. Gitu. Karena ngajarin tuh nggak gampang. Oh katanya kalau ngajarin ke anak ini dampaknya gimana ya atau seperti apa ya gitu. Jadi metodenya Mas dipilah-pilah gitu kan. Karena anak kan ada yang langsung bisa nyambung, ada yang enggak. Iya. Bahkan kita sendiri pun belajarnya juga kan? Harus dilatih juga kan, maksudnya ini untuk kita belajar gimana terus untuk ngajarin juga gimana. Iya. Kita ngerti nih bahasa ini, ke anak takutnya dia nggak ngerti. Kita harus pakai bahasa apa ya? Bener. Dia tangkapnya gitu. kan beda ya? Beda, setiap anak beda-beda. Bagian 36 anak sampai 40 anak. Bener. Satu persatu kita iniin. Kalau kita bahasanya ketinggian, anak bingung. Iya, kadang gimana kita, itu aja masa nggak ngerti gitu kan? Itu dia. Padahal emang dia nggak tahu. Itu dia tuh bener. Apa sih Bu, itu apa? Oh masih kayak gitu aja nggak ngerti. Kita ingat lagi, oh iya masih anak-anak gitu Mas. Iya. Ya, itu yang tantangan banget deh pokoknya. Jadi itu dia ya, untuk wali murid semua sebenarnya ya itu memang ibadah buat seorang guru gitu kan. Cuman memang respect lah gitu, minimal tidak menjustis atau apa, karena memang kan anaknya juga kan dititipkan di sekolah untuk dididik gitu kan. Nanti kalau misalkan seandainya ya, tapi nggak ada sih guru yang sakit hati atau apa, memang tulus semua kan. Ya alhamdulillah sih, mungkin Allah memberikan kelebihan itu ya kepada guru, dikasih hati yang kuat, ya kan? Jadi kalau kita sakit hati sama orang tua, terus kita dendam ke anak kan, untungnya guru tuh selalu dikasih hati, makanya guru tuh berhati mulia tuh mungkin begitu Mas, dikasih hati yang lebih kuat. Walaupun kita sakit hati sama orang tuanya, anaknya tetap kita sayang. Iya benar. Ya kan? Gitu. Aduh salut deh, pokoknya salut banget. Ya walaupun terkadang ada oknum-oknum. Oknum ya. Iya, nggak semua lah ya. Iya, oknum-oknum yang menyalahgunakan itu gitu ya. Contoh kan banyak peristiwa anak dipukul, anak gitu, itu kan oknum. Jangan menyalahkan, jangan menjudge semua guru begitu gitu kan. Ada guru yang ini sekarang guru ngasih tugas doang kerjaannya, kan itu oknum. Oknum. Ada guru semua juga, ya. Iya, buktinya kita metodenya pembelajarannya seperti ini, beda. Nggak cuma tugas-tugas doang. Tuh kan. Nah itu dia tuh, udah denger kan semuanya harapan dan memang niat atau motivasi seorang guru tuh seperti apa. Ini mewakili ya kalau menurut Ogut ya. Nanti juga sedikit kita ngobrol atau minta harapannya dari Ibu Iis ya tadi. Bu Lilis sebagai kepala sekolah SDN Padurianan 1. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol, kita bahasanya bukan room tour ya. Ngeliatlah sedikit sekolahannya seperti apa biar nanti kita bisa tayangin. Iya, Oke? Boleh. Terima kasih Ibu Guru Desta sebelumnya. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu. Amin. Apa yang sudah dilakukan insya Allah menjadi amal ibadah yang penuh berkah. Bekal Mas di akhirat. Amin. Anak-anak sehat semua, suami sehat semua, keluarga besar. Begitu juga dengan keluarganya Mas ya. Amin. Terima kasih. Lagi mau lahiran ya. Biar lancar lahirannya. Amin. Oke lah, nanti salam ya buat suaminya, anak-anak. Terus Oke, sekian dari aku. Rosa. Wassalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Lilis. Waalaikumsalam. Nah, beliau Ibu Lilis. Ibu lagi ngapain Bu? Kelihatannya Bu. Santai biasa nih, lagi menghilangkan jenuh nih. Menaikin imun ya Bu ya? Iya, sambil berjemur, sambil kita ya. nih kan tanaman yang sudah pada layu-layu, udah kering, kita rapikan aja sedikit-sedikit. Kepsek yang memang peduli akan lingkungan. Ini sekolahannya
dibuat hijau karena memang buat go green gitu lah, Bu ya. Ya, kira-kira begitulah. Nah, Bu, aku pengen nanya kalau sekolahan sekarang kegiatannya lagi ngapain sih, Bu? Sekarang kan belajarnya di masa pandemi ya, jadi ya otomatis anak belajar di rumah masing-masing, guru mengajar juga ada yang WFO, ada juga yang WFH, tapi pembelajarannya secara daring gitu, jadi online. Ya. Dan tadi aku sempat ngobrol-ngobrol sedikit sama Bu Guru Desta gitu kan. Wah, itu luar biasa sih, maksudnya kenapa aku salut gitu sama tenaga pengajar, khususnya guru dan dosen. Ternyata kan memang ngajar tuh nggak mudah gitu ya, Bu ya. Betul. Nah, kalau dari Ibu sendiri ada nggak saran gitu untuk guru-guru muda atau mungkin junior gitu untuk gimana, seperti apa cara mengajar gitu, Bu? Ya. Saran kepada guru-guru muda ya yang sekarang mungkin sedang memperjuangkan memperjuangkan baik di dunia pendidikan maupun taraf hidup mereka ya, bahwa segala sesuatu yang kita dapat nanti itu butuh proses ya. Jadi baik dari diri sendiri maupun dari pemerintah. Intinya kita selaku guru jangan terlalu berharap muluk-muluk dulu, tapi bekerjalah dengan hati, bekerja dengan hati di dalam artian kita bekerja itu tanpa mengharap imbalan dari siapapun, tetapi nanti dari Allah. Karena kalau dari orang mungkin kan kita kasih satu, paling kasih satu lagi. Tapi kalau Allah kita kasih satu, mungkin 10, 1000 atau sekian, gitu kan. Nah, intinya berangkat dari situ. Nah, oleh karena itu, saya selaku kepala sekolah atau mungkin guru yang sudah tua ya, bukan senior, yang udah makan asam garamnya, tidak seperti sekarang. Iya, betul. Zaman dulu itu guru, yang namanya guru itu sepatunya miring sebelah, bajunya dekil, sehingga orang nggak ada yang mau jadi guru. Tapi sekarang coba lihat. Kenapa? Karena memang sekarang itu profesi guru itu banyak yang mendambakan. Nah, tetapi mereka tidak tahu bahwa di balik sekarang kesejahteraan segala macam yang kita raih sekarang itu bukan sesuatu yang gampang, sesuatu yang mudah. Nah, saya berharap ke pemerintah untuk merekrut guru-guru, perekrutannya tolong diseleksi bagus mungkin. Kenapa? Karena banyak orang yang tergiur menjadi guru itu karena guru sekarang sejahtera. Oh gitu. Iya kan? Tapi tidak berangkat dari hati. Nah, saya bisa bicara begitu karena saya kakek saya guru, bapak saya guru, guru saya guru. Luar biasa. Jadi guru waktu zamannya dulu dengan sekarang itu sangat berbeda. Tapi saya sangat menikmati proses-proses itu, dan sekarang saya mungkin kalau ini ya sedikit banyak bisa memberikan pengalaman pribadi saya waktu pertama saya jadi guru itu seperti apa sampai sekarang gitu. Dan sekarang saya dipercaya memimpin sekolah ini, ya ini bukan suatu anugerah ya bagi kita, tetapi ini adalah amanah betul, yang harus kita jalankan sesuai dengan amanah dari undang-undang, dari pemerintah, dan dari orang tua. Ya, setiap pekerjaan sudah pasti ada resikonya, tetapi kalau kita memang tidak salah, kita sudah berjalan di relnya tuh, dan sampai saat ini saya sudah hampir berapa? 10 tahun kelas sekolah ya. Ya, 3 tempat. Alhamdulillah, saya tenang-tenang saja gitu. Maksudnya dalam artian kita berjalan sesuai dengan koridor lah ya. Betul gitu. Bu, kalau untuk orang tua murid kan kondisi seperti ini kan mungkin banyak adaptasi gitu ya. Kayak tadi aku ngobrol sama Bu Guru Desta itu ada salah paham atau komunikasi kondisi baru ya pandemi seperti ini gitu, gimana tuh Bu cara menyikapinya atau harapan ke wali muridnya gitu? Saya berharap begini, itu jalin komunikasi yang baik antara guru dan orang tua. Kerjasama ya, Bu? Kerjasama. Jadi intinya begini, di dalam proses pembelajaran itu bukan hanya menjadi tanggung jawab guru. Nah, disinilah sekarang terasa oleh orang tua betapa sulitnya membimbing anak. Di rumah cuma satu, cuma satu, mereka sudah kewalahan. Apalagi kami yang tiap hari 40. Nah, saya kepala sekolah 900 sekian. Tiap hari kita hadapi dengan berbagai macam suku bangsa kan, latar belakang pendidikan segala macam. Nah, kalau memang mereka
sudah percaya menitipkan anak-anaknya ke sini kepada gurunya. Adapun ketika ada permasalahan yang timbul, ya sebaiknya dikomunikasikan saja baik-baik, ya kepada gurunya. Gurunya tidak bisa menyelesaikan, ada kepala sekolah. Oh iya. Kepala sekolah belum bisa juga menyelesaikan, ada pengawas. Di kantor. Pengawas belum bisa menyelesaikan, ada dinas pendidikan, ada kabid, ada kasih, ada kepala dinas. Ya, nah kepala dinas tidak bisa menyelesaikan, berhak mengadukan kepada pemerintah daerah. Silahkan. Pemerintah daerah nggak bisa menyelesaikan, ada kementerian. Nah itu jalurnya. Jadi jangan sampai akibat dari miskomunikasi antara orang tua dan guru, akhirnya orang tua murid itu bikin status di media sosial, itu yang tidak diharapkan, karena itu biar bagaimanapun akan berpengaruh ya kepada KBM kita atau kepada kinerja kita selaku guru. Mungkin bahkan ke psikologis anak kalau tahu seperti itu, jadi malu atau apa gitu. Tapi kembali di sini yang saya tekankan adalah guru-gurunya. Guru adalah pelayan. Jadi guru harus benar-benar sabar, harus melayani. Nah, ketika ada orang tua murid yang marah, kalau gurunya tidak marah, itu tidak akan terjadi perselisihan yang berkelanjutan. Itulah guru, profesi guru. Tapi pada dasarnya guru juga kan manusia. Iya, benar Bu. Orang ketika guru juga. ketika guru itu baik, ketika guru itu bisa mengantarkan anak-anak sukses, itu tidak akan ada yang bilang, "Oh, gurunya hebat." Nggak ada. Anak saya yang hebat. Tapi ketika anak itu, gurunya mana? Ngapain aja sekolah? Otomatis ya Bu ya. Nah, padahal gitu kawan kembali guru itu adalah, nah dia 1 tahun aja belajar seperti itu udah kewalahan kan orang tua. Iya betul Bu. Saya berharap dengan kejadian ini kita ambil hikmahnya. Semakin banyak orang yang menghargai profesi guru, dan semakin banyak orang-orang yang pintar, jujur, ikhlas, ya, tanggung jawab, itu pengen jadi guru. Nah itu dia. Ya kan? Bener. Tujuannya apa? Supaya pendidikan di Indonesia itu lebih meningkat lagi. Nah, orang-orang Indonesia, ya, kalau semuanya moralnya sudah baik, ya, karakternya sudah baik, insya Allah. Amin. Kita akan setaraf dengan yang lain. Jadi jangan bangga ketika kita dapat nilai bagus, tetapi karakter tidak. Itu, karakter intinya itu. Karakter ya Bu ya. Karakter. Tapi tadi aku sih udah sempet ngobrol gitu kan sama Bu Guru Desta gitu. Kalau misalkan ke kepala sekolahnya atau pemimpin di sekolahnya juga seperti ibu gitu kan, yang luar biasa bijaksana dan memang ngerti gitu, maksudnya ini mungkin guru yang lain seperti apa, terus insya Allah sih nggak nyampe apa ya, cukup di sekolah lah kayak masalah wali murid luar biasa loh. Tadi aku denger kan ibu betapa supportnya gitu dunia pendidikan atau kesejahteraan gurunya seperti apa. Kesejahteraan kan nggak hanya materi Bu ya, perhatian apa segala macem. Ya itu tadi intinya guru juga punya potensi untuk maju. Betul Bu. Ya kan? Betul. Tinggal bagaimana cara mereka mengasah, support dari atasan, reward atau punishment itu bentuk dari perhatian seorang pemimpin. Siap. Ya kan? Siap. Ya nggak mungkin lah kalau ada guru yang males diberikan reward, nggak mungkin, ya kan? Siap. Reward itu nggak mesti hadiah, nggak mesti apa, tapi ucapan, dukungan itu reward. Iya benar-benar. Dan bagi saya pribadi, karena saya tadi berangkat saya dari anak seorang guru, terus saya juga ya banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan. Jadi ketika kita punya gagasan, kita punya kemampuan ini disupport oleh seorang pemimpin, oleh teman-teman gitu kan, itu akan menjadi apa namanya tenaga energi yang sangat kuat gitu. Tapi ketika kita punya sesuatu terus kita sampaikan di dalam forum rapat ini seolah-olah dipatahkan di tengah jalan, nah itu akan membuat bagi orang lain patah semangat. Tapi bagi saya pribadi justru ketika saya begitukan oleh teman-teman, oleh atasan kita, maksudnya kepala sekolah, ketika saya jadi guru, itu bukan sesuatu yang buat saya malah tertantang. Saya ingin tunjukkan gitu bahwa niat saya itu baik, niat saya itu benar, walaupun di mata teman-teman karena tidak berani dengan kepala sekolah, ya udah diem aja, ikutin aja, nggak bisa. Jadi ibaratnya kayak ilmu air, ya kan? Di mana ada celah, di mana ada celah kita bisa keluar kan? Iya benar. Ya kan? Air. Iya. Setuju sih. Nah, mengalir atau ada celah, kita cari celah. Ada lubang sedikit saja, bisa kan itu keluar gitu. Nah,
Dan sudah saya buktikan, Siap. saya sekarang menjadi kepala. Saya kebetulan orang Bekasi asli, Iya. saya orang Bantar Gebang asli. Bantar Gebang asli. Saya pernah juga mengajar di sini 3 tahun, selama di sini 3 tahun waktu jadi guru, waktu masih junior. Saya kembali ke sini, sekarang saya menjadi kepala. Jadi saya selalu pikirkan, ini harus bagaimana, ini harus bagaimana, ini harus bagaimana. Gitu. Jadi udah merasakan semua proses ya Bu ya? Asam garamnya. Asam garam. Dan saya honor juga lama, 5 tahun. Masya Allah. Bapak saya kepala sekolah. Jadi harus sabar ya Bu. Itu intinya itu, sabar, Ibadahnya ikhlas. ya, iya, benar. Sabar, ikhlas. Ikhtiar, sabar, ikhlas. Ikhtiar dulu, sabar, baru ikhlas. Benar. Nah, kalau sudah seperti itu, ya tidak ada lagi kita Mengeluh atau apa gitu ya. menyesal, percuma. Gitu. Oke Bu, terima kasih banyak Bu Lilis. Mudah-mudahan sehat Sama-sama. selalu, Amin, berkah selalu. amin, Salam amin. buat keluarga di rumah. Amin, terima kasih. Berkah-berkah. Bu, ini nanti aku boleh lihat-lihat sekolahannya Bu ya? Iya, mangga silahkan. Ini kebetulan ini ruang perpustakaan. Iya. Nanti ini kayak gini-gini kan taman-taman. Ini Ibu emang suka ini sendiri ya, ngatur-ngatur gitu atau gimana? Ya, paling tidak ya Sekalian berjemur gitu sambil ya? berjemur, sambil lihat komputer terus kan pusing juga. Iya, benar, benar, Jadi benar, kita cari udara segar dulu keluar. Nanti kalau udah ini, kita balik lagi. Oke. Besok apa lagi? Gitu. Oke Bu, terima kasih banyak. Oke, Sampai ketemu sama-sama. lagi. Masya Allah. Ya, Amin. Amin, amin. Oke.